Jadi di episode sebelumnya penyusupan tim Kohaku sudah ketahuan dan Kohaku dan Ginro berubah menjadi batu dan sekarang kita berpindah terlebih dahulu ke markas kerajaan Sains. Mereka sudah mulai membangkitkan rekan mereka yang menjadi batu. Yang pertama dihidupkan adalah Yuzuriha. Di sini mereka tidak sempat membuat baju jadi mereka cuma merangkai rumput laut. Sekarang Taiju merasa sangat senang dan berniat memeluk Yuzuriha. Tapi dia malu dan akhirnya cuma bersalaman dengan Yuzuriha. Sekarang dengan adanya Yuzuriha, proses penyatuan patung ini menjadi sangat mudah dan juga Yuzuriha langsung membuat banyak baju. Sekarang potongan patung Chrome sudah terkumpul dan dia langsung dihidupkan. Di sini reaksinya Chrome sama persis seperti Kaseki. Dia merasa bersemangat setelah bisa merasakan yang namanya pembatuan. Tapi dia tidak bisa langsung bersantai. Kaseki langsung memberikan Chrome tugas untuk membantunya membuat drone. Sekarang saatnya orang ketiga yang dibangkitkan. Dia adalah Ukyo yang ahli dalam navigasi. Di sini Suika sekali lagi membuatkan topi kertas untuk Ukyo. Setelah kebangkitannya, Ukyo langsung menanyakan kondisi saat ini. Kemudian Senku menjelaskan kalau Kohaku sedang menyusup ke istana. Tapi tiba-tiba Ukyo mendengar sesuatu yang mendekat. Orang itu datang dengan berenang dan itu ternyata adalah Amaryllis. Sesampainya di markas, Amaryllis langsung menceritakan semua yang terjadi. Amaryllis berkata dia bisa kabur dari sana karena semua orang sedang menutup mata jadi tidak ada yang mengganggunya. Amaryllis langsung pergi ke sini tapi dia tidak sadar kalau Mozu sedang mengawasinya. Sekarang Amaryllis menjelaskan kalau wajah ketua sangat mirip dengan Soyuz. Dan semua orang berpikir kalau Soyuz ini adalah anggota keluarga ketua. Senku melihat hal ini sebagai kesempatan besar. Kemudian Senku memulai rapat dan menentukan kekuatan musuh dan juga kondisi internal di sana. Sekarang 5 jenderal kerajaan Sains sudah berkumpul dan siap membuat rencana selanjutnya. Sekarang Senku tahu kalau senjata itu sangat unik dan juga hanya ada satu. Ryusui, Gen, dan Ukyo langsung menanggapi informasi ini. Tapi Chrome tidak bisa mengikuti pembicaraan dan hanya terdiam. Sekarang semua orang bekerja sama dan berusaha menyusun puzzle informasi ini. Sekarang puzzle yang pertama adalah kepala suku sudah menjadi batu dan dia tidak membawa Medusa. Amaryllis menduga Ibara masih menyimpan Medusa yang lain untuk berjaga-jaga. Tapi Gen menyangkal pendapat itu. Gen berkata kalau orang seperti Ibara ini adalah orang yang sangat waspada. Jadi orang yang melempar Medusa itu masih beresiko terkena senjata itu sendiri. Jadi Ibara lebih memilih memberikan senjata itu kepada Kirisame supaya dirinya lebih aman. Sekarang puzzle yang kedua. Dari cerita Amaryllis sebelumnya, Kirisame melemparkan Medusa itu sampai di atas Kohaku dan Ginro. Sepertinya Kirisame ingin memastikan sinar pembatuan itu tidak mengenai kepala suku. Itu artinya Kirisame tidak tahu kalau kepala suku sudah menjadi batu. Dan di tengah rapat ini tiba-tiba ternyata Mozu sudah berdiri di belakang Amaryllis. Semua orang kaget karena tidak sadar ada seseorang yang menyusup masuk dan bahkan Ukyo tidak bisa mendeteksinya. Kemudian Taiju mencoba menghadang Mozu tapi serangan Mozu sangat kuat sampai Taiju terpental sangat jauh dan menghantam tembok. Tapi Taiju masih bisa bangkit dan sekarang semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Insting Ryusui berkata walaupun mereka semua menyerang bersamaan itu belum cukup untuk mengalahkan Mozu. Ukyo berpikir setidaknya harus ada seseorang yang selamat. Dan sekarang Chrome menemukan sebuah jawaban. Sebenarnya Mozu ini sudah tahu kalau Kohaku dan yang lain adalah penyusup. Tapi Mozu tidak memberitahukan informasi ini kepada siapapun. Dan saat Ginro pergi bersama Ibara berdua, Mozu juga tidak menghentikannya. Dan mereka akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Mozu tidak peduli jika Ibara mati. Malah, mungkin Mozu ingin membunuh Ibara itu sendiri. Dan dengan informasi ini, Gen ingin mencoba bernegosiasi dengan Mozu. Jika sang mentalis kita ini berhasil, mereka bisa mendapatkan sekutu yang sangat kuat. Sekarang Gen menunjukkan sedikit trik sulapnya. Dia mengeluarkan bunga dari dalam baju. Kemudian Senku menerbangkan drone yang baru saja jadi kemarin. Mozu kaget melihat sihir yang tidak biasa ini. Kemudian Gen menjelaskan kalau mereka bisa terbang dengan bebas di udara dengan drone itu. Dan dengan alat ini, senjata pembatuan bukanlah apa-apa. Kalimat Gen ini memang sedikit dilebih-lebihkan. Tapi itu adalah teknik dasar dalam negosiasi. Buatlah senjata lemahmu menjadi seolah senjata andalan. Sekarang Gen menawarkan kerjasama. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa menguasai satu pulau ini dan Mozu bisa menjadi pemimpin mutlak.
Kemudian Gen berkata jika Ibara dan anak buahnya berada di level 100, maka Mozu berada di level 150. Jarak yang lumayan sebenarnya, tapi Mozu berkata dia masih jauh di atas level 150 itu. Dan mereka semua juga sudah tahu hal itu. Perbedaan kekuatan anak buah Ibara dan Mozu sudah bagaikan langit dan bumi. Tapi ini adalah bagian dari rencana negosiasi Gen. Tapi Mozu tidak termakan perkataan Gen begitu saja. Kemudian Mozu berkata, membunuh Ibara atau membunuh kalian semua. Yang mana dulu ya? Mendengar hal ini, Gen menjadi sedikit panik. Rasa-rasanya Mozu tidak bisa dipengaruhi dengan mudah. Kemudian Mozu berkata kalau Ibara sekarang sudah terlalu tua dan lebih baik diselimuti batu saja. Toh wanita di istana lebih suka menjadi haremku. Perkataan Mozu ini menegaskan seperti apa Mozu ini. Prinsip dia sebenarnya sederhana dan seperti laki-laki pada umumnya. Yang dia inginkan adalah harta, tahta, dan wanita. Sekarang Senku bertanya kepada Mozu kenapa dia tidak membunuh Ibara saja. Di sini Mozu menjelaskan kalau orang yang membawa Medusa adalah Kirisame. Dan kalau soal kekuatan, Mozu masih di atas Kirisame. Tapi yang menjadi masalah adalah Medusa itu sendiri. Mozu takut jika terkena pembatuan. Jika Mozu membunuh Ibara, pasti Kirisame akan langsung merubahnya menjadi batu. Dan jika memberitahukan identitas asli kepala suku, dia juga bisa kehilangan jabatannya yang sekarang. Pilihan ini terlihat serba salah dan sudah seperti lingkaran setan. Dan inti dari masalah Mozu adalah Medusa. Dan kebetulan kerajaan Sains menginginkan senjata itu. Jadi mereka memiliki target yang sama. Sekali lagi Gen menawarkan kerjasama. Kali ini Gen berkata ingin membantu Mozu dengan sihir kerajaan Sains. Dan jika mereka berhasil melakukan kudeta, maka kerajaan Sains ingin mempunyai senjata itu. Tapi Mozu tidak setuju dengan tawaran ini. Dari segi kekuatan dialah yang paling kuat. Jadi Mozu ingin kerajaan Sains membantu dengan sihir dan pada akhirnya Mozu juga ingin senjata itu menjadi miliknya. Kemudian Gen berkata kalau tawaran ini terlalu kejam. Tapi sekali lagi Mozu menekankan kalau mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan Mozu. Dan sekarang Mozu mau beraliansi dengan kerajaan Sains untuk melakukan kudeta. Kemudian Senku membuatkan earpiece yang sama yang digunakan Kohaku. Tujuannya sama tentu supaya bisa memberikan arahan. Setelah mendapatkan earpiece ini, Mozu pergi dengan diantar Soyuz menggunakan perahu. Setelah Mozu benar-benar pergi, Gen langsung ambruk karena lemas. Menurutnya ini salah satu negosiasi yang paling sangat menguras tenaganya. Sekarang mereka semua berterima kasih kepada Gen karena manipulasinya yang luar biasa. Yang awalnya mereka bisa saja dibantai, tapi pada akhirnya mereka malah bisa membentuk aliansi dengan Mozu. Setelahnya mereka langsung istirahat dan mempersiapkan diri untuk hari besok. Sekarang pagi sudah datang dan kerajaan Sains membuat sebuah senjata. Kemudian Mozu mengambil senjata itu, terlihat Mozu yang menyukai senjata barunya ini. Sekarang misi pertama mereka akan segera dilakukan. Yaitu adalah membuat seolah-olah kekuatan tempur kerajaan Sains lebih besar dari prajuritnya Ibara. Dengan begitu mereka akan berpikir satu-satunya cara melawan hanya bisa dengan Medusa. Di sini Senku memerintahkan Mozu untuk melukai para prajurit itu dan jangan membunuhnya, supaya mereka bisa melapor kepada Ibara nantinya. Kemudian pada malam harinya, Mozu menutupi identitasnya dengan jubah dan dengan senjata barunya dia membantai beberapa prajurit penjaga. Dan seperti yang diharapkan, kekuatan Mozu jauh di atas mereka semua. Sekarang Oarashi yang maju menyerang Mozu, tapi dia juga bukan tandingannya Mozu. Keesokan harinya, Oarashi melaporkan kejadian penyerangan semalam kepada Ibara. Di sana juga ada Kirisame dan juga Mozu. Oarashi melaporkan kalau penyusup itu sangat kuat dan sepertinya sekuat Mozu. Oarashi menjelaskan penyusup ini menggunakan senjata yang aneh dan Ibara dan Kirisame membayangkan sihir yang aneh juga. Dan Mozu yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum dan menikmati omong kosongnya Oarashi. Kita lihat saja apakah aliansi ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir atau akan ada salah satu pihak yang berkhianat. Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.